Bang Bill dalam podcastnya itu curiga terhadap Universitas Negeri Jakarta yang sampai hari ini belum memberikan klarifikasi dan tindakan real ya terhadap gelar Dr. Roy Suryo. Dan kami langsung bergerak berkorespondensi dengan Ombudsman Republik Indonesia dan menempuh cara-cara lainnya yang nanti akan kami sampaikan. Bang Bill dalam podcastnya itu curiga terhadap Universitas Negeri Jakarta yang sampai hari ini belum memberikan klarifikasi dan tindakan real ya terhadap gelar Dr. Roy Suryo. Dan kami langsung bergerak berkorespondensi dengan Ombudsman Republik Indonesia dan menempuh cara-cara lainnya yang nanti akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali di video kali ini lebih ke soal kita ngobrol. Ya kalau mau bahasanya Bang Denny Sumargo, curhat. Ada hal yang menurutku mengganjal sekali guys. Ini kaitannya dengan keriuhan soal gelar Dr. Roy Suryo yang sampai saat ini nampaknya Universitas Negeri Jakarta itu kalau aku berani katakan adalah tentu Universitas Negeri Jakarta tidak dalam konteks kampusnya, tapi ada pimpinan-pimpinan UNJ yang kemarin menjanjikan pasca pertemuan kami dengan para pimpinan, mereka akan memberikan semacam pernyataan atau apapun yang menjadi hasil temuan mereka. Bahkan konon mereka membuat tim pengkaji untuk melakukan analisa apakah Roy Suryo ini kategorinya seperti apa. Orang yang sudah melanggar aturan, yang cacat prosedur, tapi tetap mendapatkan gelar doktor. Nah, sampai dengan saat ini janji itu belum terrealisasi. Baik janji yang berkaitan dengan ada pernyataan secara resmi, baik dipublikasi maupun tidak, minimal mereka membalas permohonan dan pertanyaan-pertanyaan kami secara tertulis, karena itu memang janji. Saya punya rekaman, saya punya data, saya punya fakta, rekam proses bagaimana kemudian ada janji dari pihak kampus UNJ untuk memberikan informasi terkait keputusan mereka atau klarifikasi resmi mereka yang berkaitan dengan seorang Roy Suryo yang notabene-nya adalah salah seorang pelaku pidana yang seharusnya terjerat dari peraturan rektor. Nah, saat ini kami juga melalui alumni UNJ yang berkoordinasi dengan YouTuber Nusantara dan aku secara pribadi yaitu Dr. Richard, beliau yang melaporkan Roy Suryo di Dikti ya, di kementerian yang terkait. Ada dua laporannya ya. Laporan di sini tidak dalam konteks melapor perbuatan pelanggaran, tapi memberikan informasi kepada Dikti untuk memfollow up bahwa ada problem yang terjadi di UNJ dalam konteks ijazah milik Roy Suryo yang didapatkan namun dengan cara yang nampaknya tidak sesuai dengan prosedur, yaitu ada pelanggaran secara kelembagaan, dalam hal ini melanggar peraturan rektor yang berkaitan dengan status mahasiswa. Dan laporan yang kedua adalah berkaitan dengan adanya dugaan plagiasi. Walaupun Roy Suryo mencoba untuk mengklarifikasi nilai plagiarismenya dalam disertasi cuma 17% dan yang punya kewenangan untuk melakukan analisa terhadap plagiat itu cuma kampus dan tidak ada kewenangan dari pihak luar, ya itu sangat mudah dipatahkan. Artinya semua elemen bisa kemudian melakukan gugatan terhadap kampus sendiri kalau dianggap ada temuan bahwa karya ilmiah milik seseorang atau alumninya dinyatakan atau diduga memiliki kesamaan dengan karya tulis yang lain yang kita istilahkan dengan sebutan plagiasi. Nah, plagiasi yang ditemukan oleh Bang Richard bersama teman-teman dosen ketika kemudian disertasi Roy Suryo sudah diupload di website repository miliknya UNJ
itu berada di angka lebih di atas 30 sampai dengan 40%. Dan kalau di satuan, artinya di perbab, Anda akan menemukan bahkan capai ke 80%. Memang dalam konteks Turnitin atau dalam konteks melakukan analisa plagiat itu ada hal-hal yang tidak perlu kemudian dianalisa karena itu tidak menjadi substansi gitu. Kita mengerti itu. Tapi apapun ketika sudah dilakukan pengurangan, sudah dilakukan pemilahan mana yang bisa di cross check secara Turnitin, similarity-nya itu ternyata masih berada di posisi di atas 30%. Sementara kalau kita mau bicara peraturan, tidak hanya di UNJ, di banyak kampus plagiat itu paling tinggi di atas 15 sampai dengan 20%. UNJ sendiri berada di 20%. Tapi hal itu tentu dibuktikan dengan kemudian Dikti bekerja sama dengan UNJ untuk melakukan penelusuran, kan gitu. Kita jangan cuma membiarkan UNJ saja yang kemudian melakukan penelusuran cek kembali terhadap plagiasi itu. Kita membutuhkan ada pihak ketiga yang seharusnya melakukan pengecekan terhadap potensi plagiat yang terjadi di disertasi miliknya Mas Roy Suryo. Meski demikian, sekali lagi itu sifatnya dugaan. Namun intinya, 2 laporan Dr. Richard kepada pihak Dikti terkait adanya pelanggaran Roy Suryo selaku mahasiswa namun tetap lolos sebagai kandidat doktor dan akhirnya mendapatkan gelar doktor itu. Yang kedua adalah dugaan plagiasi itu direspon oleh Dikti dengan kemudian membentuk tim. Nah, ini yang menarik. Ketika tim Dikti itu sudah dibentuk dan salah satu telur dari Dikti itu atau tim itu adalah membuat korespondensi atau menyurat kepada pihak kampus UNJ. Nah, dari sumber informasi yang kami dapatkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Richard juga ke saya, sampai dengan saat ini surat yang disampaikan oleh Dikti kepada Universitas Negeri Jakarta itu belum ada respon. Itu belum ada tanggapan dari pihak rektor. Wow, Anda bayangkan lembaga negara dari kementerian itu secara resmi membuat surat kepada pihak UNJ, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan balik. Ini menurutku sangat menarik gitu. Artinya UNJ kalau memang benar-benar mau mempertahankan bahwa tidak ada masalah dengan Roy Suryo, ya silahkan membuat klarifikasi dan silahkan membuat pernyataan atau mencari formula sehingga Roy Suryo tidak perlu lagi dipersoalkan. Apa aspek hukumnya, apa tema-tema yang bisa dilakukan, kan seperti itu. Atau kalau memang menemukan bahwa ada problem dari Roy Suryo, ya silakan juga klarifikasi. Minimal membuat surat balasan kepada Dikti. Kalaupun bukan ke Dikti, seperti yang disurati oleh Bung Richard dan juga teman-teman komunitas YouTuber Nusantara, ya seharusnya sebagai lembaga, sebagai sebuah institusi, UNJ seharusnya merespon surat-surat kami gitu, baik dari YouTuber Nusantara, Dr. Richard, dan juga Dikti itu sendiri guys, dengan minimal memberikan surat balasan bahwa ya kami sedang melakukan pelajaran atau mempelajarinya lagi lebih dalam, kami sedang melakukan penelusuran, kami sedang membentuk tim, kami memohon kepada pihak pemohon atau pihak penanya atau pihak Dikti agar sekiranya memberikan kami waktu sampai dengan mendapatkan jawaban yang pasti. Artinya respon itu kan berarti menandakan bahwa tertib administrasi dari Universitas Negeri Jakarta juga perlu kita apresiasi. Namun sampai dengan saat ini yang terjadi adalah justru dari pihak kampus benar-benar tidak merespon. Nah, akhirnya kekisruhan ini dibaca oleh teman-teman Perkomham. Perkomham ini adalah perkumpulan korban mafia hukum dan juga ketidakadilan. Ini akhirnya membuat gugatan kepada UNJ, atau dalam hal ini mereka menyurati dulu kepada UNJ meminta agar melakukan evaluasi, bahkan meminta untuk mencabut gelar Dr. Roy Suryo, mengingat Roy Suryo ini sudah jelas-jelas terpampang nyata ada pelanggaran, di mana yang bersangkutan seharusnya kalaupun dia mau dilanjutkan sebagai seorang mahasiswa, maka berdasarkan ketentuan peraturan rektor sebagaimana yang tertera di nomor 5 tahun 2022, bahwa dia harus di DO, pun kalau untuk melaksanakan DO itu atau digugurkan itu harus ada surat keterangan. Tapi sayang sekali surat keterangan atau surat keputusan rektor itu tidak dibuat, sehingga Roy Suryo pun seharusnya
kalaupun mau dilanjutkan ya harus juga ada SK dari rektor. Jadi dilanjutkan atau di DO tetap harus ada SK rektor. Inilah yang kemudian digugat oleh Perkomhan, meminta kepada teman-teman UNJ mencabut gelar Roy Suryo. Itu hal wajar. Walaupun kita tahu ya, yang namanya mencabut gelar doktor itu kalau dasar hukumnya, kalau kita belajar dari peraturan rektor itu sendiri termasuk juga peraturan menteri, itu biasanya karena perbuatan tindak pidana yang luar biasa. Dan yang kedua adalah itu karena plagiasi dan lain-lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, tapi sebagai opini masyarakat, sebagai tuntutan publik, wajar kalau ada desakan kepada kampus untuk kemudian mengevaluasi identitas akademik milik Roy Suryo yang notabene-nya terlihat melakukan pelanggaran dengan mencabut gelarnya atau kemudian menarik kembali ijazah. Karena dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga ya kesalahan prosedur dan kesalahan substansi itu bisa membatalkan keputusan pejabat negara. Dalam hal ini termasuk juga adalah pejabat rektor. Nah guys, 10 hari diberi waktu oleh Perkomhan, ternyata tidak dibalas juga oleh UNJ. Ada apa sebenarnya dengan UNJ? Mengapa mereka tidak kemudian memberikan klarifikasi, minimal mengundang kepada pemohon kah, sehingga berdiskusi, kalaupun tidak mau balas secara surat menyurat kan gitu. Kalau tidak mau ada jejak dari lembar-lembar, ya minimal undang saja orang-orang yang melakukan gugatan tersebut. Nah, yang selanjutnya akhirnya dari Perkomhan ya merasa bahwa ini harus disikapi. Ada ketidakadilan dan ada juga perbuatan yang nampaknya melanggar ketentuan atau peraturan-peraturan tertentu yang akhirnya menurut Perkomhan mereka punya legalitas formal sekaligus juga punya legal standing untuk melaporkan rektor UNJ dengan menggugat UNJ berdasarkan keputusan rektor yang menerbitkan ijazah untuk Roy Suryo. Nah, tentu teman-teman banyak yang mempertanyakan soal legal standing ini. Ya, saya sendiri masih meminta waktu dari Ketua Umum Perkomhan agar beliau bisa podcast, walaupun sempat beliau sedikit spill ya bahwa Perkomhan itu adalah organisasi hukum, lembaga hukum dan berkapasitas untuk melakukan gugatan di TUN. Nah, salah satu bentuk bahwa gugatan ini memiliki legal standing adalah ketika TUN menerima laporan atau gugatan tersebut sehingga disidangkan. Pada sidang beberapa hari yang lalu yang terjadi adalah pemeriksaan data-data, diperiksa siapa ini Perkomhan, kemudian apa legal standingnya, diperiksa juga format-format gugatan, format-format surat menyurat. Nah, jadi yang diperiksa adalah soal format-format surat menyuratnya, sehingga itu dari pihak UNJ, dalam hal ini lawyer dari UNJ ya, jadi bukan dosen yang datang ketika di acara sidang, yang datang adalah kuasa hukum dari UNJ, hanya meminta kepada hakim agar penggugat sekiranya memperbaiki gugatannya dalam konteks format surat. Ya, jadi ada hal-hal yang perlu disesuaikan dengan peraturan Mahkamah Agung. Nah, sehingga itu secara substansi bahwa dari Perkomhan itu sah, legal dan diterima, dan secara pokok perkara itu juga tidak ada masalah. Artinya gugatan ini akan berjalan sampai dengan pada waktu yang kita tidak tahu ditentukan seperti apa. Artinya guys, ya Roy Suryo dan UNJ harus siap-siap menghadapi persidangan ini. Kalau kemudian diputuskan bahwa ternyata ini kan ini pandangan dari Ketua Umum Perkomhannya, beliau mengatakan hakim harus menerima karena ini bukan perkara yang multitafsir. Ini adalah perkara yang sudah jelas-jelas ya. Sudah jelas-jelas ada peraturan yang diabaikan oleh pihak kampus itu sendiri terhadap status mahasiswa Roy Suryo. Jadi itu tidak perlu ditafsirkan. Adapun keberadaan Perkomhan itu punya legal standing dan punya kekuatan, mengingat lembaga yang digugat adalah lembaga negara, lembaga yang ada APBN di sana, dan Perkomhan sendiri sebagai lembaga hukum yang insannya adalah pembayar pajak, itu secara langsung maupun tidak langsung merasa dirugikan oleh karena harapan kita lembaga pendidikan itu bisa betul-betul menjadi lembaga yang
profesional, proporsional dan berintegritas, namun kita melihat bahwa lembaga pendidikan ini bermasalah, sehingga itu wajarlah akhirnya ini ada gugatan. Nah, kita tinggal tunggu nih sampai sejauh mana. Jadi buat teman-teman yang sampai dengan saat ini masih mempertanyakan bagaimana tuh perkaranya Roy Suryo, bagaimana gelarnya Roy Suryo, ya kita sekali lagi menghormati, pertama kita hormati UNJ tentunya yang seharusnya merespon surat dari Dikti, merespon surat dari Perkomhan, merespon surat dari YouTuber Nusantara, merespon surat dari alumni UNJ yang sampai sekarang memang kita belum dapat balasan, dan kita juga harus hormati proses dalam konteks gugatan di TUN sedang berjalan. Sembari kita juga berharap Dikti itu punya langkah yang tegas, tidak hanya melakukan korespondensi, ya tidak hanya surat menyurat, tapi Dikti kemudian melakukan evaluasi, bahkan kalau perlu evaluasi ini tidak hanya sekedar melakukan analisa, bahkan melihat bahwa ada upaya atau ada cara yang tidak beretika dari penyelenggara negara, dalam hal ini adalah rektor yang ada di UNJ, ketika tidak merespon surat dari Dikti. Kalau memang benar-benar Dikti membuat surat menyurat, ya, karena kami mendapatkan informasi ini juga dari para penggugat terhadap Dikti yang melaporkan ke Dikti, dan ada respon dari Dikti dan mengatakan bahwa ada surat menyurat. Jadi kita masih menunggu, ya. Tapi apakah kalau kekisruhan ini kita biarkan, kita kemudian akhirnya kembali dipertontonkan dengan praktek buruk pendidikan dan hukum kita, sehingga itu wajarlah kalau orang seperti saya, teman-teman, ketika melihat Roy Suryo begitu merasa paling pahlawan, merasa paling UGM, merasa paling piawai, merasa paling ahli, kemudian bicara soal integritas, padahal dirinya adalah orang yang sebenarnya mengobok-obok hukum, orang yang sebenarnya bermasalah secara akademik, kemudian dibebaskan begitu saja, maka bukan tidak mungkin kita akan melakukan gerakan yang mungkin juga resonansinya akan lebih volume yang cukup tinggi. Dan saya mengajak kepada insan akademik, teman-teman UNJ, teman-teman yang peduli terhadap integritas kampus, yang peduli terhadap pendidikan, mari kita rame-rame untuk menggugat ini, tidak hanya dalam konteks gugatan secara prosedur hukum, tapi gugatan ini bisa kita lakukan dengan seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, berupa kita aksi ke jalan dan kita melakukan aksi, karena di situ ada hak kita sebagai warga negara yang membayar pajak, yang dimana pajak itu jadi APBN itu juga dikucurkan untuk lembaga-lembaga pendidikan, salah satu diantaranya adalah Universitas Negeri Jakarta. Jadi guys, kita masih menanti. Nah, yang paling menarik adalah efek dari kekisruhan ijazah Roy Suryo itu berujung pada tindak pidana. Nah, kenapa saya bilang ada ujungnya di tindak pidana? Ya karena Roy Suryo itu sendiri. Yang pertama, dia memfitnah saya sebagai orang yang melakukan pembohongan publik, yang kemudian menggiring kepada publik seolah-olah saya menuduh ijazahnya palsu. Itu adalah fitnah yang keji menurut saya, sehingga orang-orang mengira saya adalah orang yang menyebarkan hoaks, dan itu harus saya lawan. Yang kedua adalah perbuatan serangan secara personal, menyerang secara pribadi, menghina, bahkan menyamakan kita dengan hewan, dan juga sesekali mempraktekkan laku-laku dan pola-pola yang sangat menjijikkan menurut saya, sehingga itu perlu untuk kita laporkan. Bahkan Dr. Richard, ya, yang tidak hanya saya menjadi korban, Dr. Richard pun menjadi korban dari pembulian, korban dari perundungan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy Suryo, maka ia pun kemudian melakukan pelaporan di Tangerang Selatan. Nah, terakhir juga ternyata Roy Suryo akhirnya melaporkan saya karena dia menuduh saya sebagai orang yang menyebarkan hoaks, orang yang menyebarkan fitnah bahwa ijazahnya palsu, prasangka buruk dan lain-lain sebagainya. Ya, saya merasa bahwa tuduhan itu akan lemah karena ya tidak seperti itu gitu. Karena video-video yang kemudian dia ambil seolah-olah saya menghapus video karena ada kalimat yang tidak senonoh di sana, yang kalaupun saya mengatakan kata kasar di situ tidak dalam konteks kepada Roy Suryo secara personal, tapi saya membuat pernyataan yang cukup radikal itu karena ada perilaku buruk yang ditampilkan oleh Roy Suryo, kan gitu. Jadi yang kita kritik bahkan kita hujat di sini adalah perbuatan atau perilaku buruk. Teman-teman, sekedar informasi, waktu itu saya mengatakan bahwa ada kata itu adalah lucu bin Nah, kata ini yang dia glorifikasi, dia amplifikasi seolah-olah saya mencaci maki dia gitu. Padahal kata lucu bin
itu adalah sebuah ungkapan terhadap perilaku yang dilakukan oleh Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan juga Tifa yang seolah-olah sebagai ahli, sebagai akademisi yang mendatangi kampus UGM menuntut soal Jokowi yang dinilai sebagai pemilik ijazah palsu, bermasalah secara akademik, padahal ketiga-tiganya juga bermasalah secara akademik. Ya, Rismon yang kita ketahui bersama bahwa saya sampai laporkan beliau ke Polda Metro Jaya, yang sampai sekarang ini kita masih tunggu juga polisi sampai sejauh mana, yaitu sebagai pemilik ijazah palsu gitu kan, dugaan ijazah palsu. Dan saya melaporkan Rismon juga itu sampai saya datang ke Jepang. Kan lucu ketika dia keluar-keluar ijazah Pak Jokowi palsu, tapi ternyata dia sendiri adalah pemalsu ijazah kan gitu, yang dugaannya sudah kita laporkan dalam bentuk LP yang kita tunggu sampai sekarang itu. Nah, yang kedua juga Roy Suryo sendiri ternyata ketahuan bahwa yang bersangkutan ini selama ini keluar-keluar bahwa Pak Jokowi tidak punya ijazah, ya dia sendiri nggak punya ijazah gitu kan. Bahwa dia mengatakan dia ada ijazah tapi di kampus, ya itu konteksnya sama juga. Siapa suruh menantang orang untuk menganalisa ijazahnya, ini ijazah saya, ini S1, ini S2, tapi giliran S3 bukan ijazah, tapi SKL gitu, surat keterangan lulus. Belakangan baru dia cari dan dia ambil dia punya ijazah setelah kekisruhan ini muncul. Kan gitu. Itu kan lucu, ditambah dengan dia punya masalah di kampus, punya masalah di akademik, yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang seharusnya DO. Kan gitu. Artinya ini kan lucu, bicara sok-sok sebagai orang pahlawan melihat bahwa Pak Jokowi sebagai pemilik ijazah palsu, tapi dirinya sendiri adalah orang yang punya masalah secara akademik. Demikian juga Dr. Tifa yang mengaku sebagai seorang yang sudah melaksanakan kegiatan S3 di UI dan di beberapa program pasca sarjana, yang ternyata ada kampus yang mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah lulus S3, tidak pernah bergelar doktor, tapi diperkenalkan oleh banyak orang, ini S3, ini doktor, bla 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 apa semua. Yang akhirnya kita lihat ini orang-orang mengaku-mengaku sebagai akademisi tulen, tapi ternyata kemudian menghina orang lain, memfitnah orang lain sebagai pemilik ijazah palsu, sarjana muda, tidak lulus kuliah dan lain-lain sebagainya, fotonya bukan foto asli, bla 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 bla, ternyata punya masalah secara akademik. Ya, perilaku ini adalah perilaku lucu bin guys. Ya, saya minta maaf, saya tidak akan menghilangkan pernyataan ini, karena saya tidak mengatakan bahwa Roy Suryo itu adalah kemudian Rismon atau si Tifa adalah tapi yang saya sampaikan adalah perilaku orang yang datang ke UGM kemudian memfitnah dan kemudian menyebut bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya ternyata mereka sendiri yang ternyata ya palsu gitu kan. Nah, dalam hal ini adalah Rismon ternyata ijazahnya palsu, Roy Suryo ternyata juga punya masalah secara Roy Suryo punya masalah akademik, Tifa juga mengaku-ngaku sebagai doktor saat itu, dan banyak sekali media-media yang menggambarkan tentang bahwa Tifa itu bukan cuma dokter tapi doktor kan gitu. Itulah yang menurutku adalah praktek atau perilaku manusia yang menurutku jahat. Ya, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi sambil kita menunggu. Saya tunggu Roy Suryo ya. Bagaimana kemudian kita akan terus proses masalah UNJ Anda, kita tidak akan berhenti. Silahkan laporan Anda masukkan saja ke polisi, sampaikan saja kepada polisi, dan kami menunggu panggilan dari polisi. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang B.